Ya halo, selamat siang kawan-kawan. Nah, kita sekarang lagi sesi podcast ngobrol santai bersama Bapak Heru. Halo Pak. Pak Heru ini Bapak Lurah Kalurahan Sendang Agung. Lurah Indi lah. Lurah Indi, wah outfitnya udah keren, udah bertopi, kaos santai. Oke, nah sekarang kita akan mengulas dampak pandemi COVID-19 di Kelurahan Sendang Agung ini. Nanti Bapak Heru mungkin bisa bercerita tentang bagaimana apa dampak pandemi COVID-19 ini yang paling terasa di Kelurahan Sendang Agung seperti itu. Lalu inisiatif lokalnya apa saja dan respon pemerintah desa seperti apa. Seperti itu Pak. Mungkin untuk pertanyaan awal nih Pak, bagaimana dampak pandemi COVID-19 ini Pak, dan apa yang paling terasa? Ya, pada prinsipnya pandemi mungkin di awal Maret April ya, kita mengalami pandemi ini, terutama momok yang menakutkan itu sebenarnya bukan kita nggak butuh media, tapi ternyata media itu yang menyebabkan momok pandemi ini jadi seolah-olah monster yang sangat luar biasa. Nah, di sisi lain dengan bahasa latahnya setiap padukuhan melakukan lockdown lah. Viralnya adalah lockdown yang menjadikan setiap ada warga luar dari Sendang Agung itu seolah-olah dicurigai mereka itu membawa monster COVID tersebut. Nah, dari hal tersebut kami atas nama Kalurahan bergerak gimana caranya mensosialisasikan bahwasannya COVID itu tidak seseram apa yang sudah diberitakan. Nah, di sisi lain memang sih dari 9.000 warga ini kita mengedukasi mungkin baru di bawah 5% mereka bisa mensikapi permasalahan ini. Nah, akhirnya kami atas kebijakan saya selaku lurah itu langsung mengeluarkan pengumuman ataupun instruksi berupa poster yang ditempel di setiap rumah-rumah yang intinya untuk menjaga adanya COVID ini kita harus ber-PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Nah, maka dari itu kami kemarin di awal-awal bulan saya sampai lupa, itu kami mendistribusikan poster itu sebanyak sekitar 3.000 poster yang wajib ditempel di setiap rumah. Dia harus hidup ber-PHBS, cuci tangan, jaga jarak, dan tentunya memakai masker. Nah, maka dari itu dengan sikap-sikap seperti itu kita bisa menenangkan warga meskipun kita harus juga kita harus turun ke bawah, kita harus melakukan kunjungan-kunjungan ke pos-pos pantau mereka. Ya mereka harapannya terus ada bantuan-bantuan seperti itu. Kami pun juga membawa masker meskipun kuota yang kami siapkan tidak banyak juga, tapi paling tidak di sisi lain kita menginstruksikan tapi kita harus ada action juga. Nah, di samping itu kesadaran masyarakat itu juga masih minim tentang bagaimana mereka itu memakai masker. Ada masker yang mungkin masker seperti ini ya, itu ngasih bulu itu loh. Nah, ngasih bulu masih dipakai. Nah, itu kami juga harus menginstruksikan meskipun hanya melalui Bapak Ibu Dukuh yang ada di Kalurahan. Jadi banyak sih yang kami kerjakan pada saat itu karena memang momen itu sangat-sangat kita memerlukan ide gila untuk benar-benar bisa warga itu tenang dan benar-benar gimana pada saat itu kan juga mau lebaran nih, mau lebaran banyak orang mau mudik membikin poster-poster yang istilahnya dengan bahasa yang bijak. Kan ada yang warga luar dilarang masuk bla bla bla, tapi setelah kami membuat poster dengan himbauan harus lapor RT RW Dukuh, dan saya selaku ketua tim gugus
kalurahan itu mereport kegiatan tersebut ke gugus kecamatan. Mungkin kurang lebihnya khusus penanganan COVID di Sendang Agung kurang lebihnya seperti itu. Tapi regulasi tersebut atau himbauan tersebut sudah berjalan dengan lancar atau ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh gugus tugas COVID? Ya pasti ada tantangan ya, karena kita pemikiran yang baru ini ketika langsung diterapkan ke warga pun masih banyak yang tidak merespon. Mereka pun menganggap, loh aku kan ngalas bendino dede, istilahnya kan seperti mereka mempunyai daya tahan tubuh yang kuat kan seperti itu. Tapi kembali lagi prinsip yang jelas, kita harus menyampaikan hal baik tersebut. Mereka mau merespon atau tidak, ya kita nggak usah mikirkan itu. Tapi yang jelas kita selalu turun ke bawah dan dibantu oleh Bapak Ibu Dukuh untuk gimana caranya mengajak COVID ini segera reda, meskipun memang susah. Itu belum ketika bicara di lockdown mereka kesusahan gimana belanjanya, gimana bla bla blanya. Nah, di sisi lain ya kita kasih pengertian bahwasannya lockdown itu akan merugikan di setiap padukuhan itu masing-masing gitu. Jadi masyarakat keberatan ya dengan kebijakan lockdown ya, karena kesulitan dalam akses ekonomi mereka seperti itu. Kalau lockdown itu bukan kebijakan dari kalurahan, tapi mereka ngimprov dengan di media-media sosial itu kan banyak yang mengatakan lockdown gitu loh. Mereka latah menjadi plagiat kan seperti itu. Jadi mereka tinggal nulis saja boleh keluar tapi di dalam, nah, kayak gitu kan, bahasa-bahasa yang apa ya, komunikatif yang mencederai hati sebenarnya. Nah, maka dari itu banyak kami menghimbau kepada warga itu paling tidak jangan mencurigai seseorang itu membawa COVID dulu. Karena psikis itu kan yang perlu ya. Dan pada saat itu saya mengalami masa-masa COVID itu, saya ditinggal bapak saya. Barusan kakak saya dua-duanya dalam 3 hari juga meninggal karena COVID. Itu setelah menyikapi COVID ini memang bahaya sebenarnya, tapi tidak menjadi ketakutan kan seperti itu. Tapi mereka itu ketika misal mbaknya itu terpapar COVID nih, saya itu pasti akan mencela, wah dikucilkan kamu. Tapi karena saya itu belum merasakan, akhirnya kan bebas kan dia. Tapi ketika saya sudah merasakan, mereka baru sadar bahwasannya memang ketika ada yang terpapar COVID itu memang harus psikisnya kita bina, kita kuatkan, meskipun motivasi melalui WA atau apapun itu. Kan banyak permasalahan COVID ini. Nah, sedangkan di awal-awal itu memang permasalahannya perekonomian yang ada di Sendang Agung ini jelas drop ya. Jelas drop dari sisi pertanian, mereka pun juga mau menjual padi itu juga harganya jadi turun. Dan mereka mau beli-beli sayuran pun juga mereka kebingungan mau beli di mana sih. Di sisi lain di pasar juga pada awal-awal itu kan ketakutan juga pasar. Nah, kami atas nama Kalurahan Sendang Agung menghimbau di mana ketika memang mempunyai lahan pekarangan, monggo kita tanam tanaman sayur-sayuran lah. Tapi memang ada yang respon, ada pun yang tidak. Kadang memang yang biasa bertani mungkin akan merespon, tapi ketika memang warga masyarakatnya itu kecenderungannya apatis ya. Itu ya yang monoton, dia cuma mengharapkan bantuan-bantuan itu. Nah, akhirlah muncullah kebijakan bantuan-bantuan itu yang secara tidak langsung diakui ataupun tidak diakui, ketika ada bantuan itu COVID itu seolah-olah hilang. Kan seperti itu. Yang ada hanya Pak saya kok belum dapat. Pak saya kok belum dapat. Mereka tidak memikirkan bahayanya COVID itu sendiri. Nah, makanya kami tim Kalurahan Sendang Agung pada saat itu sangat kredit
dihujat sana sini yang intinya kok kami belum dapat, kan seperti itu. Dan setelah diakumulasi sekitar hampir 2000 penerima yang ada di Sendang Agung ini, mereka mendapatkan bantuan, baik itu BLTDD, baik itu BSD Kemensos, baik itu BSD provinsi ataupun kabupaten. Nah, setelah itu ya seolah-olah sampai detik inilah kondisinya memang ada yang merespon dengan baik dan ada pula yang mengabaikan tentang adanya COVID ini. Seperti itu. Bahkan mereka mungkin juga ketergantungan ya dengan bantuan-bantuan tersebut. Kalau boleh jawab jujur, mungkin iya, karena saya nggak mendapatkan, ya kan. Mungkin kalau ada perwakilan warga atau apapun, mungkin ya ketergantungan akhirnya mereka dengan. Tapi itu menurut saya juga wajar juga, selaku warga itu juga wajar. Mereka memang butuh itu, mereka memang kehilangan pekerjaannya, mereka memang banyak kesempatan-kesempatan yang hilang. Dan akhirnya yang kami menghimbau kepada UMKM yang sudah berjalan itu untuk mengajari teman-teman warga yang lain untuk gimana caranya terus bergerak untuk bisa mendapatkan uang lah istilahnya, tambahan-tambahan. Akhirnya UMKM tersebut ada yang istilahnya seperti saya nih, istri saya mau order sayuran, itu ada perwakilan warga Gisik 1 sampai ke 15 diorderin semua sama istri saya. Di sisi lain juga test case, di sisi lain juga ini responnya gimana sih dengan adanya COVID ini, mereka itu terus bergerak atau tidak. Nah, hal-hal seperti itulah, ada yang jual masker, ada yang mereka jahit masker terus dijual 5 ribuan atau apapun itu. Ya improve-nya mereka akhirnya bisa berkembang, meskipun juga tidak banyak yang seperti itu. Tapi ngomong-ngomong, aku ngomong terus ya. Oh, baru ditanya ya. Nggak apa-apa Pak, santai aja, kita ngobrol santai. Oke, dan untuk pertanian sendiri, bagaimana sih dampak pandemi COVID-19 ini bagi keberlangsungan kegiatan pertanian seperti itu Pak? Kalau pertanian di sini sebelum COVID itu kemarin sempat turun ya, turun karena adanya hama. Tapi adanya COVID ini memang pertanian bagus. Mereka mau menjual kesusahan. Akhirnya kan jatuhnya kan sama aja nih. Jatuhnya sama aja. Harga gabah basah itu cuma per kilo 3 ribuan atau berapa ya, atau 6 ribuan saya lupa. Itu akhirnya mereka pun juga mengeluh setelah panen bagus, tapi di sisi lain mereka jual nggak bisa juga. Nah, akhirnya pertanian di sini kami atas nama Kalurahan, kami bekerja sama dengan IRE kemarin, yang intinya saya memilih 3 KWT dari 15 KWT untuk menerapkan gimana mereka harus menghidupkan perekonomian melalui KWT. Nah, perekonomian KWT itu di Gisik itu ada jambu kristal, di Watu Gajah itu pemanfaatan lahan kosong, terus di Tengahan 11 itu ada penanaman kacang tanah ya. Nah, mereka kami coba dan kami konsultasikan dengan IRE gimana caranya mendampingi KWT ini biar lebih bagus, kan seperti itu. Akhirnya kebijakan kami selaku Kalurahan Sendang Agung, kami akan berusaha mensupport mereka dengan anggaran meskipun tidak banyak, dengan harapan mereka segera merespon pergerakan itu. Dan akhirnya kebijakan saya selaku Lurah Sendang Agung di tahun 2021 ini akhirnya saya menganggarkan untuk kelompok-kelompok pertanian itu kami anggarkan untuk subsidi di rabuk, meskipun tidak banyak juga, tapi paling tidak kami concern di bidang pertanian itu juga
harapannya kami adanya pandemi yang kita semua juga belum tahu ya, ini sampai kapan, paling tidak kita sudah merespon. Dan ketika memang di pertengahan perubahan APB Kalurahan itu, nanti kita lihat kondisi perkembangannya itu seperti apa. Ketika memang kita harus support di pertanian, ya kita akan support. Tapi memang banyak warga ataupun para tokoh itu mindset mereka masih terbawa gimana pembangunan secara fisik. Nah, itu yang menjadi kendala. Sedangkan di sisi lain, saya selaku lurah selalu mengatakan kepada mereka di Musrenbang, pertanian Sendang Agung itu mau dibawa kemana. Tapi di sisi lain banyak yang nggak merespon itu realnya seperti itu. Tapi saya pun juga wajar juga karena mereka menginginkan di setiap padukuannya itu fisik pembangunannya juga bagus gitu. Tapi kembali lagi kita menganggarkan itu penuh dilema, dan akhirnya kebijakan liarnya itu kita sisipkan di perubahan APBDes ataupun APB Kal itu, gitu Mbak. Oke, baik. Dan berarti masih fokus di pembangunan fisik ya Pak ya. Dan apa sih Pak, ada nggak program yang benar-benar fokus untuk capacity building misal, atau untuk menggait KWT tadi untuk bisa dikembangkan lebih lanjut, untuk bisa berkelanjutan pembangunannya, bukan hanya fisik tetapi juga pembangunan SDM-nya gitu. Ya, kami memang berharap, kami sudah berusaha untuk gimana SDM yang ada di Sendang Agung itu memang benar-benar mindsetnya jangan hanya pembangunan di fisik saja. Tapi kami kemarin pun juga bekerja sama dengan Dinas Koperasi Provinsi, yang intinya kami mau melahirkan seorang planner di dalam UMKM itu untuk kami bina. Dan alhamdulillah kami kemarin ada 2 kelas yang diisi 60 warga kami untuk diajarkan bagaimana dari bahan mentah menjadi jadi dan sampai ke packaging, sampai ke mungkin diajari ke marketplace-nya ya. Itu. Tapi kembali lagi kami sudah berusaha seperti itu. Kembali lagi memang maintenance-nya kita kepada warga itu kan juga kadang ada yang greget, ada yang dia kadang mencoba selalu gagal, akhirnya ada pula yang mereka udahlah aku tak gini aja. Tapi kembali lagi banyak juga yang sekarang itu mereka membuat snack, dititipkan kemana, termasuk Restu Bumi itu kan juga mendisplay produk-produk UMKM kami. Nah, di sisi lain itu Desa Planner, dan kemarin saya dengan IRE 3 KWT ini menjadi percontohan yang harapannya di tahun 2021 ini mereka berjalan. 2022 kami mengajak ke 12 KWT yang belum muncul biar mencontoh ketiga KWT ini. Nah, saya berharap KWT ini pun juga bisa eksis nih. Ketika ini nggak bisa eksis, 12 KWT yang rencananya 2024 itu semuanya bisa bisa jalan semua. Ketika ini saya tergantung dengan ketiga KWT ini. Makanya ketiga KWT ini saya kemarin bilang sama IRE untuk masih harus didampingi nih. Ketika nggak didampingi, wah mereka lari. Nah, maka dari itu ini tugas berat Kalurahan dan tentunya IRE, dan kebetulan IRE juga sudah mengiyakan untuk proses lagi biar ketiga KWT ini tidak lari. Nah, dengan harapan targetnya 2024-2023 itu semua KWT yang ada di Sendang Agung ini benar-benar bisa jalan, dan proses perekonomian ke depannya Sendang Agung bisa lebih
mandiri ya. Dan saya juga sudah bilang kepada BUMDes Sinar Agung itu untuk membackup pergerakan UMKM yang ada di Sendang Agung ini. Membackupnya seperti apa ya? Kita berusaha untuk mempromosikan produk-produk mereka, baik itu ke warga maupun ke warga yang luar. Tapi kembali lagi, dari UMKM sendiri itu ataupun KWT nantinya itu responnya seperti apa lagi, kan gitu. Kita tidak bisa kamu wajib gini kan seperti itu. Seperti saya nanya ke mbaknya, kamu mau nikah enggak, kayak gitu kan jawabannya ambigu mungkin gitu. Iya, berarti itu juga menjadi strategi masyarakat juga kaitan dengan COVID, mereka agar tetap tangguh dan resilience ya terhadap dampak pandemi dengan pengembangan UMKM dan pengembangan KWT tadi, seperti itu ya Pak ya. Dan apa sih Pak pentingnya kebijakan desa yang responsif terhadap dampak pandemi COVID-19 ini? Kebijakan kelurahan itu sebenarnya banyak sih, tapi kembali lagi ya, kita itu sudah menginstruksikan, ada yang merespon, ada yang tidak. Nah, itu yang kadang menjadi gejolak. Saya selaku lurah Jani itu, saya itu harus gimana sih untuk mereka biar merespon aturan-aturan kelurahan itu, kan seperti itu. Jadi di sisi lain kami itu juga masih banyak belajar gimana caranya pandemi ini mereka tetap semangat, mereka tetap bergerak. Tapi alhamdulillahnya karena seleksi alam mungkin ya, seleksi alam akhirnya mereka pun juga bisa survive juga untuk gimana caranya adanya pandemi ini gitu. Dan itu merupakan sebuah bentuk respon pemerintah kelurahan ya, pemerintah desa ya terhadap dampak pandemi ini untuk bisa membangkitkan semangat masyarakat ya, terutama KWT tadi ya, untuk bisa tetap tangguh dan resilience dalam menghadapi pandemi COVID nih ya. Seperti itu ya Pak ya. Ya paling tidak. Jadi gini, instruksi itu menurut saya juga efektif, tapi bagaimana tingkat pemerintah kelurahan itu memberi contoh dulu. Seperti gebrakan saya selaku lurah kemarin di awal-awal Desember itu saya membuat Restu Bumi Kreo itu. Akhirnya saya bisa mengajak minimal sekitaran 20 orangan warga untuk bisa bergabung di Restu. Nah, itu pun posisinya masih pandemi. Sedangkan di sisi lain bentar lagi kita harus PSBB. Kami pun juga bingung nih. Aturan-aturan dari pusat sendiri pun kadang kenceng, tiba-tiba kendor. Habis itu ketika lonjakan pandemi ini meningkat, mereka kenceng lagi. Nah, di sisi lain kita baru mau menyiapkan grengseng-grengsenge wong Jawa, itu sudah ada aturan PSBB. Kan kami pun juga bingung. Tapi paling tidak memang kita selaku pemerintah harus memberi contoh dulu. Ayo toh, gawe yo UMKM, nanti saya yang menawarkan. Nah, mau tidak mau, misal nih, saya mensupport jenengan selaku UMKM. Dah habis itu, saya mau tidak mau harus beli jenengan dulu untuk nyemangati, kan seperti itu. Baru nanti kita juga memamerkan produknya jenengan untuk saya tawarkan, kan seperti itu. Tapi ketika kita hanya kamu harus bikin, kami tidak melakukan action juga, berarti juga sama aja bohong. Nah, ini sebenarnya saling harus adanya kerjasama juga dari pihak kelurahan, itu juga harus support, dari warga pun juga harus merespon, support mereka. Nah, akhirnya bisa berjalan. Nah, ketika memang sudah yang merespon ini, mereka akhirnya bisa jualan nih. Seperti di kami kan ada usaha BUMDes itu ada 2 di
Cafe Embun Agung sama Restu Bumi Kreo itu kan mereka pun saya wajibkan untuk mendisplay produk-produk makanan yang ada di Sendang Agung ini. Itu wajib. Nah, paling tidak kita selaku pemerintah harus ikut mengayomi mereka. Jangan disuruh buat tapi mereka kebingungan memasarkannya gitu loh. Iya. Nah, gitu, Mbak. Tantangannya berarti juga pasar ya, dan itu Resto Bumi Kreo dan BUMDes itu menjadi sarana mereka untuk memasarkan produk mereka seperti itu ya Pak ya? Iya, bukan resto tapi restu bumi. Oh, restu. Ya, jadi itu paling tidak menjadi salah satu poin kelurahan bisa menawarkan di produk mereka melalui itu, meskipun masih banyak fasilitas. Nah, saya kemarin memang sudah membuat aplikasi tersebut untuk pelayanan masyarakat dan kami bicara di marketplace. Tapi memang aplikasi tersebut belum kami launchingkan. Rencananya kami launchingkan di bulan Desember kemarin, tapi ternyata karena keadaan tidak memungkinkan, aplikasi tersebut belum bisa kami launchingkan. Nah, aplikasi tersebut itu kan ada aplikasi jualannya ya, marketplace-nya. Nah, harapannya mereka balik ke depan tadi, mereka di Kelurahan Planner tadi kan gimana dia diajarkan untuk mempromosikan, misal fotonya biar bagus seperti apa. Nah, akhir besok itu foto-foto itu yang kami masukkan di marketplace aplikasi kami. Nah, maka dari itu kami memfasilitasi itu sebenarnya, tapi memang belum berjalan ya. Ini bicara timing saja. Mungkin dalam waktu dekat ini kami akan segera launchingkan aplikasi tersebut untuk membantu para UMKM yang ada di Sendang Agung ini, termasuk kami pun juga memfasilitasi para UMKM yang jualan setiap sore itu di lapangan Sendang Agung itu kan banyak penjual kaki lima tuh. Itu warga kami yang kami fasilitasi tempat di situ untuk mereka berjualan. Nah, di situ pun kami hanya bisa memberikan hal-hal seperti itu. Ketika kami harus mensupport anggaran untuk modal mereka, ya jelas kami tidak bisa. Dan seolah-olah ketika warga sedikit-sedikit membicarakan modal, mereka bukan para pejuang untuk menjadi seorang planner sejati, kan seperti itu. Makanya mereka cuma kami fasilitasi lahan untuk mereka berjualan, tapi memang sisi lain sedikit bahasanya menyewa juga, karena BUMDes juga butuh pemasukan untuk gimana kami bisa mempromosikan dia, kami bisa membina dia, kami bisa memajukan mereka, kan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kelurahan itu sudah berusaha memfasilitasi, tapi kadang kurang bisa memaksimalkan fasilitas tersebut. Mungkin manja ya, saya juga nggak tahu. Mungkin jenengan kalau saya kasih kesempatan mungkin ya, wah kok saya jualan di situ ya. Mungkin prestis ataupun gengsinya warga itu juga tinggi, juga bisa gitu. Wah, menarik sekali nih, ada aplikasi marketplace untuk Kelurahan Sendang Agung. Berarti ini juga menjadi wadah ya untuk menjaring produk-produk UMKM, produk-produk lokal seperti itu ya, agar bisa mengakses pasar yang lebih luas seperti itu ya Pak ya. Benar, jadi saya cuma pada saat itu di era pandemi itu saya memang banyak stucknya ya dalam bekerja. Akhirnya saya berusaha menggagas gimana sih, jawabannya gini Mbak, jawabannya aku iso ora sih nggawe aplikasi yang harapannya aplikasi itu bisa diakses semua wargaku, yang bisa masuk di iOS ataupun Android. Kan seperti itu. Akhirnya saya muter otak, saya menghubungi teman saya,
Nah, dibuatkan di situ pelayanannya seperti apa. Ketika kita memerlukan surat menyurat, warga tinggal isi di aplikasi itu, nanti tinggal ngambil sudah jadi gitu loh. Nah, itu saya berpikir seperti itu, termasuk gimana warga saya ketika mempunyai produk bisa ditawarkan melalui aplikasi tersebut. Nah, akhirnya saya sharing dengan temanku. Tekno gabut akhirnya mempunyai ide kan seperti itu. Nah, karena ide liar itulah saya akhirnya membuat sebuah aplikasi yang nantinya semua perkembangan yang ada di Sendang Agung, semua masalah anggaran, transparansi, terus kegiatan-kegiatan apa, semua besok itu masuk di aplikasi tersebut. Misal seperti contoh, saya ngeklik aplikasi Al-Quran lah, kita mau lihat surat apapun langsung bisa. Nah, harapannya saya juga seperti itu. Karena saya juga IT kurang bagus, saya ngomongnya ya lugas seperti itu. Akhirnya teman saya sudah bisa menggambarkan dan sebenarnya aplikasi itu sudah jadi. Tapi kami belum berani meluncurkan karena itu sudah bagus atau belum, sudah siap atau belum kan kami belum tahu. Nah, tapi paling intinya lagi gimana saya memikirkan UMKM itu harus tak pajang di situ. Siapapun bicara aplikasi kan berarti yang mempunyai aplikasi tersebut akhirnya kan bisa melihat hal itu. Nah, minimal warga Sendang Agung, dan target saya aplikasi itu pun yang memiliki adalah warga sini yang merantau. Yang merantau, harapannya saya yang merantau itu sukses. Misal nih, mereka order beras katakanlah, bangga dong order beras Sendang Agung. Akhirnya UMKM ini yang menyediakan, yang mengirim ke sana. Harapannya saya sampai seperti itu. Nah, makanya aplikasi ini harus saya siapkan benar-benar nanti untuk gimana meningkatkan UMKM dari KWT, menyiapkan barang ke UMKM yang ngemas terus ditawarkan di aplikasi itu. Harapannya saya besok para rantau-rantau itu ordernya di situ saja, biar perekonomian yang ada di Sendang Agung meningkat. Nah, ini mimpi, tapi mimpi ini bisa saya wujudkan ketika semuanya bisa merespon dengan baik. Tapi ketika yang lainnya tidak merespon dengan baik, ya mungkin akan stuck saja. Tapi paling tidak kita sudah membuat fasilitas lah. Fasilitas gimana caranya kita bisa menggambarkan, mendeskripsikan Sendang Agung dalam bentuk aplikasi. Ono wong dodolan, ono wong laporan kegiatan, ada laporan keuangan, ada laporan apapun itu. Itu yang kami wujudkan. Kami pengen bertransformasi kelurahan digital gitulah istilahnya. Tapi itu sudah disosialisasikan Pak di masyarakat? Sudah, tapi memang kami belum bisa secara detailnya. Karena sebenarnya sekarang aplikasi itu tinggal nginput bidang, misal bidang pemerintahan itu kami mengelola apa bla 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 bla, keuangan apa bla bla bla. Sebenarnya tinggal nginset saja kami. Tapi karena mungkin kreditnya akhir tahun, akhirnya kan daripada belum siap, saya mending pending dulu. Toh aplikasi itu kan istilahnya selalu berkembang ya, selalu di-upgrade kan. Nah, tapi di sisi lain saya harus meluncurkan aplikasi itu ketika memang sudah siap beneran. Saya nggak mau buru-buru, daripada nanti sudah saya launchingkan tapi admin saya juga belum siap kan, jadi repot juga. Nah, saya pun juga harus menggembleng admin untuk selalu update. Misal kegiatan pemerintahan di hari ini melakukan sosialisasi, harapannya saya kan langsung di-upload di situ, dan warga itu dimanapun warga bisa melihat perkembangannya. Nah, kesiapan admin itu sudah siap atau belum sebenarnya? Pertanyaan sebenarnya sekarang itu cuma di admin saja. Admin sudah siap untuk
segera mengakses, tidak. Kan seperti itu. Kegiatan seperti ini nih, podcast seperti ini langsung diupload kan roto kondang kan seperti itu. Nah, tapi di sisi lain kan si admin itu kan masih baru mau mempelajari, karena apa ya, folder apa ya itu sing di aplikasi banyaknya itu, itemnya itu kan banyak kan. Mereka pun juga harus menguasai dulu gitu. Dan apakah ini juga terintegrasi dengan SID, Pak? Iya, memang karena adanya program SID itu saya mewujudkan aplikasi itu kan seperti itu. Jadi saya cuma mikir, ini sistem informasi desa ini apa sih? Saya cuma berkembang tuh, karena gabutnya pandemi ini akhirnya kan saya membuat aplikasi itu untuk menunjang sistem informasi desa kan seperti itu. Jadi ya saya menginginkan era sekarang ketika tidak digital ya ketinggalan. Kan seperti itu. Saya nggak mau berpikir konvensional, saya ya harus berpikir digital kan seperti itu. Gimana caranya kita harus lebih maju. Dan ketika memang ini saya launchingkan, mungkin saya nggak tahu ya desa-desa yang lain ataupun kelurahan-kelurahan dan yang lain sudah punya aplikasi seperti punya Sendang Agung atau tidak, saya juga nggak tahu. Ketika memang belum, ya Sendang Agung menjadi yang pertama. Wes. Itu. Ini. Wah, menarik sekali nih. Poin pentingnya ini, endingnya menarik ini. Sudah membuat mimpi. Oh, harus. Mimpi mengembangkan perekonomian kesejahteraan. Tapi jangan buru-buru bangunin saya ya, biar mimpi mimpinya terwujud. Iya, ini kan masih perencanaan, setidaknya ada progres lah ya untuk bisa mengembangkan ekonomi desa dan terutama dalam merespon pandemi COVID-19 ini ya Pak ya. Ya, berarti ini sudah ada inovasi dari masyarakat, dari desa, dan berintegrasi, bekerja sama untuk bisa memajukan desa, memajukan ekonomi desa, dan terutama untuk menjadikan desa atau kelurahan Sendang Agung ini menjadi tangguh ya. Iya, oke. Nah, wah sayang sekali nih waktu kita terbatas. Nanti mungkin kita bisa sharing knowledge lagi ya, sharing. Siap. Bincang-bincang santai lagi dengan Bapak Heru. Wah, asik sekali ini Pak. Tapi waktu kita terbatas, jadi ya sering-sering aja ya kayak gini ya. Oh iya, nanti bisa lah ya, kita bisa di belakang buat program podcast lagi dan untuk bisa teman-teman kawan-kawan ini bisa tahu Desa Sendang Agung ini, kelurahan Desa Sendang Agung ini seperti apa, potensinya seperti apa, kegiatannya apa saja, dan mungkin ditunggu juga ya untuk aplikasinya ya Pak ya. Oh siap. Oke, ya terima kasih semuanya, tetap jaga kesehatan selalu dan tetap ini ya, tetap selalu terus bergerak walaupun pandemi ini tidak menyurutkan kita untuk terus berinovasi, terus bergerak ya, untuk terus bisa berkarya seperti itu ya Pak ya. Oke, terima kasih semuanya dan stay tune di podcast kita selanjutnya. Oke, terima kasih. Salam sehat.